بكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita muliakan para orang tua, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Dalam, Bapak Haji Imam, dan semua orang tua yang saya hormati. Yang kita muliakan juga Bapak Ketua Mushola Al-Falah, Bapak Haji Muhammad Zain. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Kanda Haji Muhammad Sawan. Yang saya hormati juga Kanda Haji Aziz Muslim, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Malam Kamis Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita dijadikan Allah keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Juga untuk anak kita semua dijadikan Allah anak yang sholihin wa sholihat, dzurriyyatin thayyibat. Dan nanti pada saat kita meninggal dunia, kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin والصحابة والتابعين والعلماء والمفسرين والمحدثين والمصنفين وإلى روي جميع الملائكة المقربين وسلطان الأولياء شيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى روي جميع الأولياء تسع رسول صلى Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria. ثم إلى أرواح جميع العلماء وأولياء هذه القرية وأصولهم وفروعهم وزوجاتهم قدس الله أسرارهم ونور ضرائعهم واجعل الجنة مثواهم ويعلي درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرمتهم ثم إلى روح جميع أهل القبور من
والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح وجتاهر من أجل منه ثم إلى روح المرحومة وجسد بنتي ثم إلى روح محمد رسول الله وإلى أرواح جميع keluarga besar Majelis Ta'lim Musola Al-Falah. Ghafarallahu dzunubakum wa nawwara dhara'i'ahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya. Malam Kamis ini kita berada pada tanggal berapa ini? Tanggal 7 ya, 7 bulan Zulhijjah. Kalau di Arab Saudi bulan Zulhijjah tanggal berapa? 8. Besok hari Tarwiyah di Arab Saudi. Wukufnya hari Jumat di Arafah. Orang yang wukuf di Arafah pada hari Jumat itu disebutnya Haji Akbar. Apa keuntungan dapat Haji Akbar? 1 kali haji sama dengan dapat 70 kali haji mabrur. Insyaallah. Haji Ita itu Haji Akbar itu Haji Ita. Tahun 2006 dia Haji Akbar. 94 termasuk 2006. Nah ini ada lagi 2022. Hadiah buat orang yang kemarin 2 tahun sabar kagak berangkat, sekalinya berangkat diganti 70 kali haji mabrur. Masya Allah. Dulu saya haji tahun 2009, ngarepin banget itu, wah mudah-mudahan wukufnya hari Jumat. Begitu keluar pengumumannya hari Kamis wukufnya. Jadi bukan hari Jumat, hari Kamis. Nggak apa-apa tapi sama aja, hikmahnya luar biasa orang yang haji. Yang ingin kita pahami bahwa kalau ada perbedaan pendapat antara negara kita dengan negara lain, nggak usah bingung, nggak usah terkecoh, apalagi kok kita ikut-ikutan bikin statement, bikin komentar yang tidak dilandasi dengan ilmu. Itu bukan kok menjadikan semakin baik, tapi semakin memperkeruh suasana. Udah macam-macam WA berseliweran, yang ngirim sama yang nerima sama-sama kagak ngerti. Padahal prinsipnya tuh mudah sekali. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu ahlaz zikri ay ahlal ilmi, kepada orang-orang yang punya ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu kagak tahu, tanya, jangan bikin komentar atau statement sendiri. Negara kita dengan negara lain, apalagi Arab Saudi, itu punya aturan, punya kebijakan, dan juga punya keputusan masing-masing. Sehingga keputusan yang diambil oleh negara kita
memungkinkan bertolak belakang dengan keputusan yang diambil oleh negara lain termasuk Arab Saudi. Kita nggak usah bingung, karena kita orang Indonesia, kita ngikutin negara kita di mana kita tinggal. Arab Saudi dalam 1 tahun itu turun hujan paling 1 kali, itu udah bagus banget. Indonesia dalam 1 tahun bisa puluhan kali turun hujan, ratusan kali turun hujan Indonesia. Artinya apa? Kalau dia kagak pernah turun hujan, negaranya terang, cerah. Kalau terang ataupun cerah itu memungkinkan ru'yatul hilalnya mudah. Melihat bulan mudah dan cerah. Tapi kalau Indonesia itu karena banyak hujan berarti banyak mendung, banyak teduh. Yang memungkinkan ketika prosesi ru'yatul hilal bulannya itu terhalang oleh mendung. Kan kagak kelihatan jadinya. Arab Saudi kelihatan, di negara kita kagak kelihatan. Ya maka dia duluan gak apa-apa, kita belakangan. Gak jadi masalah. Gak harus sama. Ada yang bilang begini, masa kita wukuf di Padang Arafah dengan yang puasa di Indonesia itu berbeda? Wukufnya hari Jumat, puasanya hari Sabtu. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena yang dilihat tentang hari Arafah itu bukan wukuf di Padang Arafahnya, tapi hari Arafahnya itu jatuh pada hari apa. Tergantung daripada hasil ru'yatul hilal. Muawiyah sama Anas bin Malik aja berbeda pendapat. Muawiyah udah menetapkan puasa, tapi Anas bin Malik belum. Kenapa kamu nggak mulai puasa? Bisa bulan belum kelihatan. Tapi kan Muawiyah udah menetapkan puasa. Kata beliau, ini yang diajarin sama Nabi. Kalau bulan belum kelihatan ya jangan puasa tuh. Maka besok ya saya mengajak hari Kamis puasa. Puasa Kamis. Hari Jumat puasa Tarwiyah. Hari Sabtu puasa Arafah. Orang yang puasa Arafah yukaffirus sanatal madhiyah wal mustaqbalah. Diampuni orang tersebut 1 tahun yang telah lampau dan juga 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun. Kalau puasanya pol dari subuh sampai maghrib. Kalau puasanya sampai Johor doang, berarti diampuninnya 1 tahun. Enak aja lah, kagak. Kalau puasanya pol kan 2 tahun. Saya buka Johor aja biarin dapat setahun gak lumayan. Kagak ada. Yang namanya puasa ya harus sampai maghrib, sampai maghrib. Puasa Arafah. Malamnya kita takbiran. Tapi saya meyakini tidak ada satu majelis taklim pun yang saya ampu, yang saya sampaikan, yang saya ajarin itu yang lebarannya hari Sabtu nggak ada. Semuanya lebaran Idul Adha-nya hari Ahad, hari Minggu, hari Ahad. Karena ngikutin pemerintah, ikutin aja ngikutin. Lalu motong hewan korban. Saya udah yakin kok orang sini ahli-ahli. Udah puluhan tahun korban. Dapat berapa ekor sapi? 8. 6. Masih ada berapa hari lagi, siapa tahu ntar dapat 8. Ya, 6 juga udah lumayan. Udah banyak untuk kelas musola. Musolanya ada di ujung, ada di pojok. Itu dapat 6 ekor udah hebat banget. Ada banyak masjid-masjid besar yang mengeluh kepada saya. Ada yang baru dapat 3 ekor sapi, ada yang baru dapat 2 ekor. Masjid-masjid besar itu padahal. Yang notabene ekonominya menengah ke atas.
Lalu bagaimana motongnya? Ya motongnya ya ikutin aturan Islam. Ngadep kiblat, yang motong hewannya juga dihadapin kiblat kalau bisa. Ini nggak wajib, sunnahnya ngadep kiblat, nggak wajib, tapi sunnah ngadep kiblat. Kalau nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa, nggak ngadep kiblat nggak apa-apa. Tapi usahakan ngadep kiblat. Baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca yang sempurna. Jangan dipotong-potong. Emang kagak boleh? Boleh, tapi ya kagak sempurna. Bismillah cukup, boleh, tapi nggak sempurna. Yang sempurna ya Bismillahirrahmanirrahim. Ada kiai ngomong begitu, kagak boleh motong hewan korban baca Bismillahirrahmanirrahim. Cukup Bismillah, Allahu Akbar aja. Kenapa? Karena kita kan lagi motong. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masa lagi motong kok sifat pengasih dan penyayang? Ini saya sampaikan, ini logika yang ngawur. Logika yang ngawur dan tidak berdasarkan agama. Ngawur dan tidak berdasarkan agama. Saya ngomong begini, kita buka dalam kitab Al-Baijuri jilid yang kedua. Yang bagus itu tetap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan kita lagi motong, kita disuruh kasih sayang. Justru karena kita punya kasih sayang sama hewan, makanya kita potong. Jadi orang yang lagi motong hewan korban, itu lagi kasih sayang sama hewan itu. Kagak ada kan yang digeblogin itu hewannya, dipotong. Dan hewan yang dijadiin korban itu girang. Girang banget. Bagaimana dia kagak girang nanti di akhirat jadi kendaraan buat orang mukmin yang korban. Kendaraan mengantarkan kemana? Ke surga. Girang banget. Makanya ketika kita motong hewan korban, itu dalam keadaan kita lagi kasih sayang sama dia. Kita lagi kasih sayang, makanya kita potong karena kita sayang sama dia. Kalau sayang sama anak jangan dipotong. Ya, sayang sama binatang emang bakal kita makan lah, dipotong. Daripada didiemin lama-lama tua terus mati. Nah itu baru kagak sayang namanya. Namanya sapi, onta, kerbau, kambing, itu memang buat dipotong. Berarti kita motong dia itu kita lagi bentuk kasih sayang. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Jangan dengerin suara-suara yang logikanya ngawur. Bilang katanya jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh itu, haram. Yang benar Bismillah doang. Ya, itu logika yang tidak benar, ngawur. Lalu yang berikutnya, baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup. Jangan baca sholat yang panjang-panjang. Sapi ada 6, kambing 40, 1 kali sapi 11 kali sholawat nariyah. Lah kapan motongnya? Terus takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Potong. Bukan takbiran. Takbiran lama lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah terus setelah dipotong, kadang-kadang kan ada itu yang motong urat nadi kaki, ada yang langsung buntungin kepala. Itu bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Termatinya itu bukan karena dipotong, lah kan habis dipotong. Bagaimana matinya bukan karena dipotong? Lah kan habis dipotong. Di sini palanya dikampakin dulu baru dipotong, apa dipotong baru dikampakin? Ya kalau dikampakin dulu baru dipotong ya salah. Kan dipotong dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim dipotong. Terus uratnya udah pada putus, ya kan? Terus yang motong ngaso. Nah, yang naruh golok, yang motong mundur kan? Kagak berapa lama datang dari itu orang lain, dipotong palanya, dibuntungin. Lah kagak ngapa-ngapa kan udah dipotong. Bahkan kita motong itu palanya sampai buntung aja juga kagak ngapa-ngapa. Saking gregetannya potong sampai buntung, putus, nggak apa-apa, cuman makruh.
Tapi halal tetap. Makruh dikit-dikit. Kebuatan bengis. Iya, kebuatan bengis. Nah itu kenapa disebut Medan Satria? Nah ini orang tua kita mesti lebih tahu. Kenapa disebut pejuang? Pertempuran Sasak Kapuk di bawah pimpinan Jenderal besar orang Bekasi, Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alama Al-Mujahid fi sabilillah Ngkong Kiai Junur Ali. Itu ngkong saya cerita, kalau ketemu Jepang itu langsung dicacang gitu. Saking gregetannya sama Jepang. Gimana kita yang nanam padi, kita yang manen, habis itu semuanya di lumbung padi dikerukin sama Jepang. Dia mau pada kenyang makan padi, makan beras, makan nasi, kita matiwul, kentang, singkong itu udah bagus banget kalau nemu. Ada nasinya, nasi jagung. Ya Allah, saking agak punya apa-apa dia makan dedak orang Indonesia dulu. Iya, bekatul, saking udah gregetannya sama Jepang, dipotong itu. Udaranya mengalir kemana-mana. Darahnya merah, kali itu sampai merah. Merah bahasa Jawanya abang, disebutlah kali abang. Darah itu. Pejuang. Ya kalau motong ya jangan begitu, motong sapi, gregetan. Tapi umpama itu terjadi sampai palanya buntung, kagak ngapa-ngapa. Cuman makro, artinya tetap halal. Nah, gitu. Jadi motong, habis dipotong, ada yang motong nadinya, ada yang kemudian potong palanya, bagian nggak apa-apa. Udah dipotong. Yang kagak boleh itu sebelum dipotong. Yang penting dipotong dulu, terus jeda beberapa. Kagak usah lama-lama. Yang penting udah dipotong. Lah itu kan matinya jadi bukan sebab dipotong. Justru abis dipotong, palanya dibuntuhin biar cepat-cepat mati. Dia nggak terlalu lama ngerasain sakit. Biar nggak lama-lama ngerasain sakit. Cepet-cepet. Karena urusan pendapat ini orang teman dari Tuhan Harapannya pernah saya lagi masih kejar-kejar jadi kapak kayak gitu. Itu nggak boleh dia begitu. Lah iya itu. Di Masjid Menara Kudus coba lihat tadi videonya, dan banyak-banyak lah di tempat kiai-kiai lain. Habis dipotong, yang motong ninggalin karena mau motong yang lain. Ya panitia lain yang nyelesain. Malah yang udah masih kejar-kejar jadi kapak. Nggak ngapa-ngapa. Oh gitu. Nggak ngapa-ngapa, kita udah motong. Kecuali tuh hewan belum dipotong. Kalau hewan belum dipotong tuh namanya penganiayaan. Udah dipotong, udah sah. Udah halal. Udah dipotong itu udah halal, udah sah. Gitu. Enggak, kalau nyeksa mah kagak dipotong lagi. Kan dari tadi kita bahas, dari tadi hewannya diapain? Digeblogin, dikampak sebelum dipotong. Kalau udah dipotong itu udah selesai, berarti udah halal, udah dipotong udah halal. Makanya jangan, sekali lagi saya itu ya Pak, sedih juga. Berstatement itu harus ada landasan hukumnya, ada dasarnya. Jangan berdasarkan logika itu, berdasarkan logika yang menurut saya tidak berdasarkan syarak, tidak berdasarkan agama. Tuh, jadi kita harus benar-benar mengetahui, ngikutin aja. Manik tada aliman laki Allah asaliman, ngikutin orang alim selamat. Pisaunya mental, jatuh, dipungut lagi, dipotong lagi, kagak boleh itu. Bangke itu ngawur itu, nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Potong, trut, goloknya mental. Mau dia ambil lagi golok itu atau dia ganti golok yang baru, nggak apa-apa, dipotong lagi. Asal jedanya jangan kebuatan lama. Jedanya udah kebuatan lama, darahnya udah habis, baru dipotong lagi. Nah itu matinya iya karena bukan dipotong kalau begitu. Ya kalau potong truk, pisaunya mental, ambil lagi, potong lagi, nggak apa-apa, itu halal, nggak apa-apa, halal. Walaupun tetap yang paling bagus adalah seret, dipotong, nggak lepas. Ada lagi yang bilang katanya satu kali, bus, langsung, nggak begitu juga. Motong itu nggak langsung satu kali, bus, langsung jadi, enggak.
Ya motong sampai uratnya putus. Mau 1 kali, mau 2 kali, mau 3 kali, mau 5 kali. Nggak jadi masalah, yang penting pisaunya tajam. Kalau diharuskan cuma 1 kali, buat begitu. Lah kesian orang-orang tua yang tenaganya sudah nggak kuat. Yang penting goloknya tajam, nggak apa-apa. Udah, kalau nungguin kejet-kejetnya habis, kadang-kadang palanya udah dibuntungin juga masih kejet-kejet. Ya kan ya, ada yang begitu ya. Palanya udah dibuntungin masih kejet-kejet. Nah, itu namanya reaksi badan. Ketika udah dipotong, udah lehernya udah putus, urat-uratnya udah putus, pemotongan itu udah selesai. Ketika pemotongan udah selesai, berarti hewan itu sudah dinyatakan halal. Lah terus mau dikampak kepalanya, dibuntungin, atau mau dipotong itu untuk dikulitin, nggak jadi masalah mau diseset. Nah, itu jadi jangan pakai logika. Pakai logika nggak kena, nggak nyambung nantinya. Itu macam-macam aja pendapat. Iya, macam-macam aja. Nah, kita ini apa kalau kata Hadratus Syekh itu al-alim al-alama Batu Raihan Ajuri Asy-Syarafi, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo gampang kepincut, kabeh perkara kudu ditimbang karo mizanus syar'i. Ojo gumunan, jangan heranan. Weh, heran dikit-dikit, biasa aja. Ojo apa lagi? Kagetan, kaget dikit-dikit. Oh begitu. Ojo kepincut, jangan asal ikut-ikutan, pincut. Jangan asal ikut-ikutan. Orang ngomong begini ngikut, orang ngomong begini ngikut. Kabeh perkara, segala sesuatu, segala perkara, semua perkara kudu ditimbang karo mizanus syar'i. Harus ditimbang, diukur dengan timbangan dan ukuran agama. Syara itu syariat. Bukan logika. Logika kita dengan logika orang lain terbeda-beda. Nah, kalau agama itu harus berdasarkan dalil, harus berdasarkan hujjah, berdasarkan apa namanya, ya referensi lah. Ada enggak dalilnya, ada enggak ulamanya, metodenya bagaimana, itu. Ya, jadi saya pernah dengar ada orang gagal tuh kan tukang potong. Mau sapi, mau kerbau, katanya kalau dia bilang kalau cuma motong tenggorokannya putus, kalau urat kiri kanan belum putus, dia nyelenger gitu kan. Ya itu bisa jadi. Kalau ini belum putus dia nyelenger, bisa diri lagi. Harusnya ini kiri kanan uratnya harus. Ya, memang harus diputusin. Ada 3 ini kan. Iya. Urat besar, urat makanan, nah itu harus dipotong semua. Makanya setelah itu diputusin semuanya nih 3 urat, kan udah sah nih nyembelih. Kalau udah sah berarti udah apa? Udah terus mau diapain lagi? Terus kepalanya dibuntungin pakai kampang, ya enggak jadi masalah, boleh. Masa habis nyesetin nungguin tar palanya udah terakhir baru palanya kelamaan gitu. Gitu. Nah, ya betul itu ada 3 urat yang harus dipotong, 3 urat. Dulu pernah itu ada tahun berapa itu? 2018 apa? Kambing habis dipotong lari. Iya, orang motongnya kagak becus. Saya diceritain. Ya Allah, habis dipotong belum putus. Yang motong takut ngeliat darah. Baru-baru doang action banget. Begitu gorok kuat baru ngeliat dikit darah, dilepas goloknya takut kememegan. Lah hewannya lari, sian betul darahnya udah ocor-ocoran. Nah itu nyiksa kalau begitu. Nyiksa. Terus bagaimana? Ya tangkap lagi, potong lagi. Yang penting tidak terlalu lama. Lah kalau hewannya pulang lagi ngambilnya di Wonosobo, dibalik lagi ke sana. Terus mati di jalanan. Ya bangke, karena matinya karena kehabisan darah, motongnya belum selesai. Nah itu besok hari Minggu potong yang tua-tua, nyaksiin, terutama yang korban nyaksiin, yang potong.
nanti diniatin juga yang motong. Jaga-jaga kalau yang korban itu belum niat. Kalau yang korban udah niat ya udah. Kadang-kadang kan orang ada yang lupa ngasih korban baik. Pak, ini korban saya nih belum diniatin sama dia. Innamal a'malu binniyat. Nah terus yang niatin yang motong boleh nggak apa-apa. Karena orang yang motong itu binismatil wali atau wakil. Karena yang motong itu sebagai wakil dari yang punya korban. Nah, kalau diniatin dua-duanya nggak jadi masalah. Yang korban udah niat, terus yang motong niat lagi. Saya niat memotong hewan korban ini untuk si fulan sampai berapa? Sampai 7 orang. Nggak apa-apa, boleh. Yang motong niatin lagi. Kita jaga-jaga kalau yang motong hewan itu belum niat. Kan udah diserahin, udah dipasrahkan sama kita, berarti kita statusnya sebagai wakil, yang motong itu sebagai wakil. Nah, terus juga ini juga penting. Korban patungan sapi itu tidak mesti untuk korban semua. Niatnya beda-beda boleh. Kita beli sapi 1, patungan 7 orang. Saya niat korban. Yang 3 lagi niat korban. Yang 4 niat akekah. Akekah anak saya, ada 4. Nggak apa-apa, boleh. Yang penting 1 sapi untuk 7 orang. Boleh niatnya beda-beda. Kamu niatnya apa? Saya korban nazar. Nah, sah. Pahalanya pahala nazar. Kamu, saya korban sunnah. Kamu, saya korban sunnah. Kamu, saya akekah. Kamu niatnya apa? Saya mau udah, yang penting bagi-bagi orang udah. Saya korban lah udah, akekah lah udah. Terserah yang niat. Tapi boleh sah. Korban yang bagus dibagikan mentah. Biar yang nerima itu pun ikut merasakan nikmatnya masak, asiknya masak daging korban. Kalau korban dibagikan matang semuanya, dimasak semuanya itu yang korban itu, matengin, dibagiin semua orang kampung dalam keadaan matang, tidak sah. Tidak sah. Akekah itu yang bagus, matang. Kalau akekah dibagiin mentah semuanya, sah, boleh, nggak apa-apa, sah. Makanya orang korban nyampur sama orang akekah boleh. Bagaimana hukumnya orang yang belum akekah terus korban? Nah, dilihat bagaimana. Yang mau korban ini anak bayi apa orang udah tua kayak kita? Kalau udah tua kayak kita, terus masih kecil belum diapain? Diakekahin, mendingan korban aja, jangan akekah. Kan momentum korban. Tapi kan saya belum akekah Pak Ustadz. Lah Bapak akekah juga udah kedaluarsa. Orang al-gulamu murta'annun bi'aqiqatihi hatta yuzba'an wa yawma sabi'ihi wa yu'laqu rasuhu wa yusamma. Hari ke-7 dari kelahiran kok akekah itu. Kalau belum mampu paling kagak ditunggu sampai balik. Baliknya orang laki-laki itu kalau bicara umur adalah 15 tahun. Lah umur kita udah 50 tahun. Udah gitu lagi lebay banget. Habis potong kambing minta dipotong rambutnya rame-rame. Ya. Jadi kalau buat kita lebih baik apa? Kalau kita punya anak kecil, istri baru melahirkan, baru umur 40 hari dah. 40 hari dari kelahiran. Pas korban, jangan korban buat anak, akekah aja. Karena khitab akekah itu anduk anak kecil yang dapat khitab ya emang orang tua, tapi dilaksanakannya untuk anak yang baru dilahirkan. Gitu. Kalau kita korban nggak apa-apa, nggak ada larangan. Orang belum akekah korban nggak ada larangan sama sekali. Kalau kita sudah dewasa. Kalau anak-anak kita yang belum akekah, mendingan akekah dulu. Fasholli li rabbika wanhar. Berkorbanlah kamu Muhammad
Nabi kita diperintah berkorban sama Allah itu tahun kedua Hijriah. Tuh, Idul Adha tahun kedua Hijriah. Kalau ada Idul Adha berarti ada apa? Hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9, Idul Adhanya tanggal 10. Tapi tahun kedua Hijriah belum ada haji, belum ada. Haji kewajibannya tahun ke-6 Hijriah. 6, 7, 8, 9 Nabi malah kagak haji. Baru pada tahun ke-10 Nabi berhaji. Tuh. Paham ya? Enak kan jadinya kalau begini. Jangan simpang siur. Begini, begitu, begini, begitu. Kalau kita boleh ngagul, maaf ini. Ya bahwa Bapak punya guru, nanya aja. Nggak usah masing-masing debat, sono debat sini. Kagak boleh ini begini. Nggak usah. Punya guru, nanya. Kita nanya guru kita aja udah. Gitu. Tapi kalau saya kagak bisa jawab, saya nanya guru saya. Guru saya masih ada. Kalau guru saya kagak, insya Allah guru saya mau pasti bisa jawab. Alimnya luar biasa. Gitu. Jadi jangan kita sendiri malah berdebat. Ini kagak boleh, ini boleh, ini kagak boleh, ini boleh, ini kagak boleh. Ada Ustaz, orang menyerahkan 1 ekor sapi untuk keluarga saya 7 orang ya. Tapi saya mohon dengan hormat minta pahanya 1 buat bagi keluarga saya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting tidak melebihi 1/3. Untuk yang korban itu ada jatahnya 1/3. Kira-kira paha 1 itu ada nggak 1/3? Nah, ada kurang, ada lebih. Cuman rata-rata ya kurang. Boleh kasih paha 1. Kalau dia minta itu kasih. Ya kalau dia mintanya begini, ini 1 sapi untuk keluarga saya, paha depan, paha belakang buat saya. Jangan potong dewek aja sono. Gitu. Itu dia bukan korban di tempat kita, tapi numpang dipotongin doang. Buat lu mulu ya. Lah iya. Itu paha depan, paha belakang buat saya ya. Lah terus yang lain dari pala ke perut. Jangan mau kalau gitu. Jangan mau. Boleh. Rasulullah itu makan daripada korban. Yang beliau makan apa? Hati, ngambil sedikit dimakan. Bukan berarti kita juga harus hati, enggak. Ini paha boleh. Paha boleh. Boleh, enggak apa-apa. 1/3 untuk korban, 1/3 untuk orang-orang kaya, 1/3 untuk fakir miskin, boleh. Karena korban itu kagak mesti harus fakir miskin. Saya kan udah sering ngomong, saya itu tidak menerima zakat fitrah. Nggak mau saya. Karena saya nggak merasa berhak dapat zakat fitrah. Ya zakat mal ya kasih panitia pembangunan yang sedang berjuang membangun masjid, bangun pesantren, ya, termasuk kategori gorim, dia punya utang di materialnya, kasih dia. Itu. Tapi kalau zakat, tapi kalau korban saya makan. Jadi ini ketua DKM sekaligus ketua korban, ini bukannya minta. Ini pengumuman doang. Bukannya minta, ini pengumuman doang. 2 bungkus sama ajudan. Iya. Insyaallah iya 6 ekor masa kagak kebagian. Ada juga kan ya bapak mertua sama emak mertua kan sini korbannya ya. Iya, Bapak Haji Thayyib sama Ibu Haji Rosada di sini. Ya udah saya bilang bagus. Emak juga kan lahirnya di Pondok Ungu. Nah itu jadi korbannya di sini lebih utama. Bagus lah. Itu. Tahun kemarin saya motong di rumah ya dari pabrik itu. Tahun ini enggak, jadi patungan. Tapi tetap saya korban. Korbannya di pesantren sono. 1 ekor. Sholat Idul Adha di Masjid Darut Taubah. Dari situ langsung ke Grand Mahkota. Saya kan ya punya rumah juga di Grand Mahkota. Yang motong saya di sana sapinya. Terus dari situ ke pondok, potong lagi di pondok. Jadi saya nggak datang ke Pondok Ungu, nggak. Walaupun saya kagak datang, dagingnya nyampe nggak apa-apa. Ya, jadi saya makan daging korban, boleh. Ada lagi yang begini katanya, daging korban kagak boleh nginep di rumah kita lebih dari 3 hari. Kagak boleh ngelewatin hari
tasyrik. Karena kan batasan korban paling lama nyampe hari tasyrik. Lah kesian bapak-bapak, udah nyampe hari tasyrik dagingnya masih ada, disuruh ngabisin itu semua. Kesian. Ya Allah, bener kagak, itu nggak bener begitu itu. Nggak bener. Boleh lah kita makan, udah. Kalau udah kita terima buat diri kita, statusnya udah bukan daging korban lagi, udah. Kalau udah kita terima nih, itu statusnya udah bukan daging korban lagi, daging kita namanya. Kalau yang miskin itu namanya litamlik, maka boleh dijual. Jual. Saya dapat daging banyak banget Pak Ustadz ini tuh. Berapa? Udah banyak, ada 70 kilo. Udah kalian pengawinin. Enak kagak beli daging lagi. Tuh, lo dapat 70 kilo. Enak ngawinin kagak beli daging lagi. Makanya besok kalau ada yang ngawinin habis itu lo ada, berarti dagingnya daging korban itu. Ya kagak ngapa-ngapa juga, emang apa? Enggak apa-apa juga. Tapi kalau orang kaya dapat daging korban itu lidiyafah, suguhan, hidangan. Tinggal kembali kepada kita. Kita yang tahu kan kita. Kita ini miskin apa kaya. Jangan malu jadi orang miskin. Jangan malu. Yang malu itu miskin pura-pura atau miskin sok kaya. Nah itu yang harusnya malu. Oh ya, kagak punya malu namanya. Iya, modal tampang doang, kunci di bawah mobilnya kagak. Mobil kuncinya doang di bawah dibuat mejeng, mau siapa baik. Tuh, itu yang harusnya malu. Jangan malu jadi orang miskin. Jangan malu. Kenapa? Ya, nabi yang kaya itu Nabi Sulaiman. Ada beberapa nabi ya, termasuk Nabi Ibrahim. Tapi juga banyak nabi yang miskin. Nabi Isa itu miskinnya luar biasa. Nabi Ayub miskin, termasuk nabi kita bukan orang kaya. Kan? Biasa saja. Jangan malu. Orang miskin tapi soleh, bertakwa, lebih bagus lah daripada pura-pura kaya. Padahal mah gak punya apa-apa. Iya kan ya. Jangan malu. Artinya kita nerima korban, terima makan. Berkah daging korban itu diyafatullah lil mu'minin, hidangan Allah bagi orang mukmin. Karena korban ini diyafatullah lil mu'minin, hidangan Allah untuk orang mukmin, tidak boleh diberikan untuk orang non muslim, nggak boleh. Untung di daerah kita nggak ada orang non muslim ya, di sini ya. Oh, ada. Ya kalau mau bagi diatur caranya. Diatur, jangan langsung dikasih hewan daging korban, habis dipotong ditandingin. Ini buat si A, buat si B, dia non muslim, jangan langsung dikasih itu. Nanti diatur caranya. Diambil dulu punya bapak, mau dimasakin, udah matang baru dibagi dia boleh. Atau udah bapak miliki, punya bapak sendiri, bukan habis ditandingin, bukan. Nah, baru dikasih dia ya silahkan. Kalau yang begitu nggak apa-apa. Jadi nggak kaku-kaku banget kita. Tapi kalau emang habis dipotong terus ditandingin, ya bakal dia, itu yang kagak boleh, nggak boleh. Sama juga doain orang non muslim biar diampuni dosa-dosanya, itu nggak boleh. Doqobat Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'f'anhu waj'alil jannata maswahu. Allah nggak boleh, nggak boleh. Kalau doainnya yang lain boleh. Berikan kesabaran, kekuatan, ketabahan. Mudah-mudahan dapat hidayah, gitu. Itu boleh. Titik. Ada yang mau nanya lagi? Masalah korban. Ada pendapat mengatakan bahwa kalau kita udah pernah korban ya, kita mau korban lagi. Kita ini udah korban, buat yang lain aja gitu. Ada seperti itu. Apa boleh seperti itu? Atau ada juga yang mengatakan kalau kita mau korban, ini satu keluarga aja gitu. Satu keluarga. Contohnya kita korban satu kambing, satu keluarga. Iya, semuanya gitu. Iya semuanya. Itu semuanya. Apa boleh seperti itu atau hanya untuk satu orang aja? Iya. Anaknya satu, anaknya dua gitu. Kalau udah semuanya otomatis kan Satu kambing rame-rame. Iya. Ya. Bagus, pertanyaan bagus. Korban itu ala thoriqil kifayah, itu harus kita pahami. Sunnah muakkadah ala thoriqil kifayah.
Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ana thoriqil kifayah. Nah, sunnahnya itu sunnah kifayah. Artinya gini, kalau kita punya istri 1, punya anak 5, berarti 6. Beli kambing 1. Istri padahal mampu korban, anak mampu korban, semua mampu korban karena emang duitnya banyak semua. Tapi kita belinya 1 ekor doang, itu cukup, nggak apa-apa. Cukup itu yang disebut dengan ala thoriqil kifayah. Tetapi yang kagak korban ya kagak disebut korban. Yang korban siapa? Bapaknya korban. Untuk siapa? Ya untuk bapaknya. Untuk istri dan anaknya dapat apa? Dapat pahalanya. Mereka kagak korban lagi nggak apa-apa. Anak istri nggak korban lagi nggak apa-apa. Dapat pahala, dapat. Cuma kalau belum korban ya nggak bisa disebut korban. Pahalanya dapat. Itu ada hadis Nabi yang mengatakan doa Rasulullah bikabsyaini amlahaini akronaini zabahahuma biyadihil karimah. Nabi Muhammad korban 2 ekor kambing, warnanya putih gemuk, dipotong pakai tangan beliau sendiri yang mulia. Lalu ketika beliau motong, dia berkata, Allahumma azihi minka wa ilaika fataqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, ini hewan korban berasal darimu. Wa ilaika, dan akan kembali kepadamu. Fataqabbal, maka terimalah untuk Nabi Muhammad, untuk keluarga Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad. Ini kalau kita pahamin hadisnya seakan-akan Nabi udah korban buat keluarga, buat kita semuanya, umat-umatnya. Kalau memang itu sudah dikorban sama Nabi semua, terus buat apa kita korban lagi? Sedangkan korban Nabi udah pasti diterima, sedangkan korban kita belum tentu diterima. Yang dimaksud itu jangan khawatir, andai kata kita ini seumur hidup belum korban karena miskin, seumur hidup kagak korban karena emang bener-bener gak punya duit, emang miskin banget, itu udah dapat pahala korban kita, dapat pahala korban dari mana? Dari Nabi untuk umatnya. Cuma pertanyaannya apa? Bapak udah korban apa belum? Belum. Cuman dapat pahala korban. Siapa yang bagi kita pahala? Nabi. Begitu juga sama. Tahun ini beli kambing 1 doang. Istri 4, anak 24. Lah kagak ngapa-ngapa. Beli 1. Itu yang disebut ala thoriqil kifayah. Cuman 1 ekor kambing dinaikin berapa? Istri 4, anak 24, sama dia 29 orang. Meletot kambingnya ntar. Tuh. Pahalanya yang kita bagi-bagi. Pahalanya. Tahun ini bapak dah, tahun besok ibu. Bapak udah korban, tahun besok ibu ya. Iya, lah ibunya diniatin lagi pahalanya buat rame-rame lagi. Boleh kayak gitu. Tuh bapaknya terus tiap tahun, bapaknya nih korban saya, pahalanya buat rame-rame. Ini korban saya, pahalanya buat rame-rame. Ntar bapaknya mati gantian, ibunya, anaknya. Ini juga gak jadi masalah. Tapi bukan 1 kambing buat rame-rame. Saya buat contoh begini. Ini dalam kitab Al-Baijuri. Ada 5 orang patungan kambing. 5 orang kebanyakan, dah 2 aja dah. Saya mau Bang Haji Aziz. Jadi saya udah ke tukang kambing. Bang, berapa duit kambing bang yang gede itu tuh? 5 juta Pak Kiai. Lah mahal amat. Dah begini dah. Buat Pak Kiai mah kalau belinya 2, saya kasih 8 juta. Masing-masing saya potong 1 juta. Paham ya? Saya nemuin Bang Haji Aziz. Bang Haji, patungan yuk. Beli kambing. Kalau 2 ekor lumayan kan potongannya 1 juta. Jadi saya ngasih berapa ini? 4 juta. Ngasihlah dia, ngasih saya 4 juta. Duit saya berapa? 4 juta. Saya beliin dapat berapa ekor? 2. 1 putih, 1 coklat. Saya bawa itu kambing putih sama kambing coklat ke Al-Falah. Itu dua-duanya tidak sah. Tidak sah dua-duanya.
Apa sebabnya? Di kambing warna putih ada duit saya, ada duit Bang Haji Ajis. Di kambing warna coklat ada duit saya, ada duit Bang Haji Ajis. Dan supaya sah bagaimana? Jangan dibawa ke Al-Falah dulu. Saya bawa ke hadapan Bang Haji Ajis. Bang Haji, ini loh kambingnya ada 2. Ada putih, ada coklat. Bang Haji pilih dah mau yang mana? Saya senang yang putih saya. Jadi saya pilih yang putih aja, kata Bang Haji Ajis. Udah nih ya, bener nih. Bang Haji yang putih ya. Oke, kita tentukan yang putih milik Bang Haji Ajis. Milik saya apa bukan yang putih? Bukan, udah milik Bang Haji Ajis. Yang coklat milik saya. Saya bawa deh itu putih sama coklat ke musola Al-Falah. Ini korban Bang Haji Ajis putih, ini korban saya coklat. Itu baru sah. Artinya 1 ekor kambing kagak boleh untuk 2 orang. Tetap harus 1 orang 1 orang. Ditain. Lah pahalanya kok boleh saya bagi-bagi. Saya bagi buat semua kaum muslimin. Ntar berkurang Ustaz. Nggak ada istilahnya berkurang buat Allah. Semakin banyak kita bagi, pahalanya semakin banyak. Ini kan ya karena apa ya? Ya itu tadilah. Banyak yang ikut-ikutan komentar sementara nggak ngerti ilmunya. Nah gitu. Apa ya boleh. Ada orang korban sambilnya ngomong, sambil itu ngamuk susah diangkat, diangkat susah. Akhirnya itu dibakar kakinya, dia lumpuh. Setelah lumpuh baru korban itu gimana? Tidak sah, nggak sah. Di antara syarat hewan korban itu harus sehat. Tidak boleh hewan yang buta matanya, 2-duanya atau 1. Tidak boleh hewan yang pincang kakinya. Walaupun karena pincangnya itu disebabkan kelalaian panitia. Kambing berontak, panitia gerugetan diinjak kakinya patah, peletak, kagak sah dibuat korban. Dan panitia wajib mengganti. Bagaimana mungkin hewan belum dipotong kakinya diserampang pakai golok? Itu udah satunya dosa penganiayaan terhadap binatang, kedua melanggar syariat. Nah, hewan lagi hidup nih, hidup sampai hidup. Bapak pengen makan sop buntut, potong buntutnya doang. Lah kagak boleh, dosa besar itu. Kalau dosa besar, yang penting kan sampai saya masih hidup, Guru. Lah dosa besar. Sama, masa mau motong hewan dipotong kakinya dulu. Terus kan udah dipotong nih urat nadinya, jadi dia blebak gitu, cacat itu. Bisa nggak kalau urat nadinya dipotong dia jalan? Kagak bisa jalan, itu cacat namanya Ustadz Mahfud. Kalau cacat tidak boleh dibuat korban. Bahkan habis dipotong kakinya terus dia mati, bangke statusnya. Bangke, paham ya? Yalah, jangan. Tapi dia merontak, makanya harus tahu caranya. Dibaik-baikin, ada dibaca-bacain tuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tiup tuh ngalang-alang kodok dentung makanya balang. Langsung dia nunduk. Ceret. Bagaimana mungkin orang Ratu Bilqis yang kayak gitu cakep aja disuratin Nabi Sulaiman kelepak-kelepak. Ya apalagi timbang sampai. Tuh. Masa Ustadz Mahfud kagak bisa melet sampai. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bacain sholawat 3 kali pahalanya usap. Seret. Insya Allah dia nurut. Insya Allah nurut. Tuh udah saya doain, udah saya ajarin doanya tuh. Gitu. Ya ada lagi? Silakan. Tapi tetap dosa ya. Tetap dosa. Tidak sah, nggak boleh. Cacat, kupingnya bolong. Emang nggak kuping bolong? Bukan, artinya kupingnya itu, ya, itu berkurang, nggak boleh kuping bolong. Kagak punya kuping, nggak boleh. Kalau kagak punya tanduk, kagak apa-apa. Hewan yang tidak ada tanduknya sama sekali, itu namanya jalha. Dalam istilah kitab, itu hewan jalha.
Laisa lahu qarnun, dia tidak punya tanduk, itu nggak apa-apa. Atau tanduknya patah, berantem asal tidak melukai kepalanya, nggak apa-apa, boleh. Kagak punya buntut, nggak boleh. Nggak punya buntut nggak boleh. Kalau dikebiri nggak apa-apa, boleh dikebiri. Jadi gemuk malah, nggak apa-apa, boleh. Hah? Oh, boleh. Kambing dikebiri dibuat korban boleh. Iya, kalau kambing hidup dikebiri ya dipiara gitu. Jangan. Karena kesian dia mau kawin kagak bisa diri. Iya. Kan itu gara-gara sakit itu. Ya. Gara-gara sakit itu ya. Masih pengen tapi udah kagak kuat diri kan gitu. Kalau dikebiri tujuannya buat korban boleh, nggak apa-apa, boleh dikebiri itu boleh. Kalau kebirinya sekedar dikebiri biar dia kagak kawin nggak boleh, itu namanya kasim itu. Kasim itu pelayan ratu, pelayan istri-istri raja, tapi dia laki-laki, cuma dipotong itunya, ya, itu dikebiri, nggak boleh kalau itu nyeksa. Kalau dibuat korban nggak apa-apa, malah cakep jadi gemuk, titik. Terus apalagi yang kagak boleh, kurus bengek kena covid lagi, jangan dibuat korban. Tik, selesai. Ini kita belum mulai ngaji loh, baru kita mulai sekarang. Udah isya belum? Udah ya? Hah? Udah. Ya udah. Kalau udah cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa